Belum sempat saya berpikir jauh, tiba-tiba salah satu manekin itu matanya menyala merah. Makin besar, makin besar. Sontak saya langsung kunci pintu tanpa matiin lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel PMK Podcast Malam Kliwon. Yoi, Iya. udah PMK aja lah ya. PMK aja. Mau apa? Padepokan, mau Pagelaran, podcast, mau pecandu, mau pecilat, mau petakilan Malam Kliwon. Silahkan, kita mah Bebas ya. bebasin. Penjilat juga ada sekarang kan? Udah ada sekarang. Tinggal gua tunggu aja nih. Apanya ini? Kan di Instagram udah ada official Instagramnya teman Kliwon. Instagram penjilat Malam Kliwon belum ada nih. Ntar kayak dulu loh, tiba-tiba ada yang bikin terus hilang orangnya. Ingat gak? Iya bener. Oke, kita buat teman-teman Kliwon yang sudah menikmati podcast Malam Kliwon di Spotify juga gitu ya, pasti sedang menyelesaikan episode spesial kita yang tayang 300 menit. Episode spesial, episode 300. Tayang 300 menit, 5 jam 5 kita jam. tayang gitu ya. Jadi biasanya kita memang seperti itu tuh selebrasinya. Di episode 100 kita 100 menit, 200 menit, 300 menit, dan ini yang terakhir. Karena nanti Ini episode terakhir. 400 kita bakal ada lagi konsep baru gitu Live ya. podcast dari Berlin. Mantap, Amin. 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 Gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak kesampean di Berlin, di Berlan. Di Berlin Nanti. sambil nggak jadi deh. Takut. Oke. Kita pengumuman dulu ya. Kalau ini tuh masih di bulan Juni, berarti bulan depan di bulan Juli itu PMK akan merayakan anniversary yang ketiga. Nah, 3 tahun. Dan di anniversary nanti kita mau rilis eksklusif merchandise ya. betul. Dan teaser aja kalau kita nanti akan rilisnya long sleeve. Ya. Jadi buat teman-teman yang pakai hijab, Ya. kemarin kan banyak banget yang DM ke PMK, tolong diadain yang lengan panjang atau long sleeve. Betul. Kita rilis nih nanti di bulan depan. Yang nanyain merchandise. Oke, langsung aja ya. Nanti kita di komen sama teman Kliwon yang baru kenal sama kita. Kelamaan intronya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kita mah kritik saran mantap lah. Tapi ya begini, teman Kliwon yang lain udah pasti tahu lah gimana podcast Malam Kliwon gitu ya. Pasti ya begitu dibilang. Ya begitu dah. Ayo dibilang enak. Iya, memang enak. Kita sapa-sapa teman Kliwon yang udah komen di YouTube kita. Ada Thomas Aquino, Ya. ada Nurul Hikmah Lulu, Siap. Yeni Astuti, Rusmah Daleni, Deani Jati, Cecilia Ina, nih sering nih ya. Ada Lala Putri, Kalingga Bintang, Nizam Pratama, dan Vinita Prima Ariesta. Terima kasih udah komen-komen ya. Sutekno Semarang. Nama depan belakang. Gimana sih namanya nama depan belakang? Ini nama depan belakang. User subscriber username YouTube-nya Itu. nama depan belakang. Lalu ada Antonio Sigilipu, Oke, Ica Leviana, lanjut. Widya Kristanto, Mantap. Nur Hamid. Babang PMK tolong lebih sering upload YouTube-nya dong, 2 hari sekali gitu. Jangan lama-lama. Emang sebenarnya 2 hari sekali sih. Iya dong. Harusnya 2 hari sekali. Iya, kalau lagi normal ya. Tapi harus normal Kemarin tuh kita prepare 300 Ya, menit betul. itu. Siapa lagi? Dina Admiranti, Alis Nathanael, Nah, lalu ada Zakul. Zakul. Jadi Mas Zakul ini bilang, iya jika ada yang bilang suara kalian berdua boboable. Episode terakhir Spotify saya putar berulang bukan karena nggak paham ceritanya, cuma karena ketiduran. Itu berarti berhasil misi kita. Karena kita memasukkan unsur-unsur gendam di situ. Enggak. Sirep. Itu dari spiritualnya, Sirep. dari teknisnya ada sedikit white noise-nya. Paham lah ya. Oke. Nah, ada Sahlan Hanaf. Halo. Dan lain-lain. Nanti kita bacakan di cerita kedua ya. Yoi. Langsung aja deh kita cerita ya. Kita cerita kiriman dari teman Kliwon nih. Ceritanya lumayan
panjang lah dan deket juga dari tempat kita lah di sini. Gimana tuh? Masih di Jakarta. Oke, selamat malam Bang Bimo, Bang Danu dan tim Podcast Malam Kliwon. selamat malam. Sebelumnya terima kasih banyak udah membacakan cerita saya. Saya udah beberapa kali mengirimkan pengalaman saya yang berkaitan dengan para makhluk tak kasat mata. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang kejadian yang dialami oleh teman kerja saya. Jadi ini bukan cerita asli saya, tapi saya bisa pastikan bahwa cerita ini valid karena diceritakan langsung oleh orang pertama yang mengalami. Sebagai informasi, saya adalah salah satu pegawai di salah satu instansi pemerintah di kota Jakarta. Kebetulan pada saat itu, saya dan teman saya ini dipercaya untuk membangun sebuah museum bagi instansi saya. Rencananya museum ini akan digunakan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk lebih mengenal instansi kami. Karena deadline yang mepet, jadilah teman saya ini bekerja hingga larut malam. Sementara saya, karena kebagian di tim riset, maka saya hanya bekerja sampai sore hari aja. Hasil dari riset saya serahkan ke teman saya ini buat dibuatkan visualnya tuh. Baik dalam bentuk gambar atau dalam bentuk 3D. Nah, untuk memudahkan cerita, mulai dari part ini saya akan mengambil sudut pandang teman saya. Hari itu saya mulai kerja lembur lagi di kantor. Deadline pembuatan museum semakin dekat, sehingga mau nggak mau saya harus menyelesaikannya di kantor. Karena nggak mungkin jika saya kerjakan di rumah. Ya. Ruangan saya berada di lantai 2 gedung ini. Sebagai gambaran, ruangan saya ini terdiri dari 2 ruangan utama, yaitu ruangan atasan dan ruangan pegawai. Kalau kita masuk dari pintu utama, maka di sebelah kiri adalah ruangan atasan saya. Sedangkan jika masuk kurang lebih 3 meter, maka di sebelah kanan adalah ruangan para pegawai. Nah, ruangan pegawai ini terbagi lagi jadi 2 bagian. Satu bagian itu ada di sisi kanan lorong, dan bagian lainnya ada di ujung lorong. Jadi kayak bentuk angka 7 lah. Oke. Malam itu saya adalah orang terakhir yang kerja lembur. Semua orang sudah pulang, termasuk OB kantor. Dia hanya menitipkan kunci ruangan serta berpesan untuk mematikan lampu ketika saya pulang. Saya pun larut di depan komputer untuk mendesain bentuk visual dari museum yang akan dibuat. Oh iya, ruangan untuk pegawai ini yang aktif tuh yang masih digunakan saat itu hanya sisi sebelah kanan lorong. Sementara ruangan yang lain itu digunakan untuk menyimpan benda-benda koleksi yang rencananya akan dipajang di museum. Di sana terdapat beberapa benda termasuk manekin yang baru dibeli siang tadi. Kalau nggak salah jumlahnya ada 4 buah dan semuanya masih polos, belum dipasang pakaian, dan semua manekin itu dipajang di pojok ruangan. Ruangan ini dimatikan lampunya untuk menghemat listrik. Jadilah penerangan ruangan ini hanya berasal dari lampu luar yang masuk lewat jendela kaca. Ruangan tempat saya bekerja ini memang terkenal ada penghuninya. Namun karena dikejar deadline, maka saya nggak ambil pusing. Sampai pada suatu saat terdengar bunyi kursi kerja yang ada rodanya itu digeser dari ruangan atasan saya. Oke. Bunyinya pelan, namun terdengar jelas malam itu karena suasana ruangan yang sangat-sangat sepi. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam. Sekali terdengar kursi digeser, lalu hening. Beberapa waktu kemudian terdengar suara kursi digeser kembali. Karena malam itu saya sudah sangat capek, plus digodain dengan suara seperti itu, jadilah nih saya agak sedikit jengkel. Dengan nada kesal saya berteriak, "Diam napa? Berisik!" Lalu suasana hening. Tiba-tiba brak! Terdengar suara laci meja yang dibanting. Bang Bimo dan Bang Danu tahulah tipikal meja kantoran. Biasanya tuh sisi kanan ada laci buat nyimpen dokumen-dokumen. Nah itu dibanting kenceng banget. Saya mendengar itu sontak kaget sampai hampir loncat dari kursi. Wah, udah gak bener nih. Kayaknya emang harus segera pulang. Saya mikir dalam hati kayak gitu.
Gak nunggu lagi, saya langsung berkemas dan buru-buru pulang. Setelah barang saya bereskan, saya bergegas melewati lorong ke pintu keluar, bermaksud mematikan lampu dan mengunci pintu sesuai pesan si OB. Nah, saklar lampu ini berada tepat di samping pintu keluar. Namun entah kenapa sebelum saya mematikan lampu, saya refleks nengok ke belakang. Seperti gambaran saya di depan tadi, di ujung lorong itu ada ruangan kosong yang digunakan untuk nyimpen benda-benda museum. Mata saya tertuju ke manekin yang ada di pojok ruangan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Wah, sebentar. Kan tadi habis beli manekin yang jumlahnya 4. Ini kok jadi ada 5? Gelap di situ. Saya nggak bisa membedakan karena semuanya berwarna hitam samar-samar karena minimnya pencahayaan. Belum sempat saya berpikir jauh, tiba-tiba salah satu manekin itu matanya menyala merah. Makin besar. Sontak saya langsung kunci pintu tanpa matiin lampu. Itulah pengalaman teman saya ketika membangun museum. Kini museum tersebut sudah jadi. Dan keempat manekin tersebut kini dipajang di sisi bagian belakang. Dalam satu kesempatan, saya mengajak istri saya main ke museum ini. Kebetulan istri saya itu termasuk orang yang peka. Dan ketika melewati museum, dia mengatakan bahwa salah satu dari 4 manekin yang dipajang di situ jahat. Mungkin yang masuknya kali ya. Entah kebetulan atau enggak, menurut orang yang bertugas menjaga museum, seringkali manekin yang ditunjuk oleh istri saya itu ambruk tanpa sebab. Mungkin sosok yang muncul di lantai 2 sebelumnya itu ikut pindah ke dalam manekin. Ya nggak tahu lah. Semoga cerita teman saya ini nggak menyurutkan keinginan kita untuk pergi ke museum ya. Salam untuk PMK, semoga makin besar dan semakin menghibur. Amin. Oke, kita mau bahas cerita tadi abis nyalain Udah lampu nyala dulu. ya? Udah nyala lampu, tadi belum ada merah-merahnya. Kalau kata cowok-cowok kan belum pasang blast on. Blast on Blast on ya. Blast on. Oke, museum nih. Instansi dia bekerja jadi museum. Instansi dia bekerja jadi museum. Gimana sih maksudnya? Jadi dia bikin museum. Nah, museumnya itu jadi sarana edukasi masyarakat untuk lebih kenal instansinya dia. Oh, iya. Nah, sebenarnya ketebak sini. Tapi ngomong-ngomong soal museum ya, gua udah pernah cerita belum sih di sini? Yang mana? Di YouTube kayaknya belum ya. Jadi gue tuh punya pengalaman ya pas gue masih pas lagi lagi siaran di radio yang udah baru lah waktu itu, yang terakhir gitu. Gue sempat ke museum yang sebenarnya dari kecil itu sering gue lewatin. Teman-teman di Jakarta juga pasti tahu. Museumnya itu berada benar-benar di tepi jalan raya dan bentuknya rumah gitu. Museumnya cukup bersejarah. Di Gambir. Ya nggak usah disebut, udah biarin jadi tebak-tebakan aja, jangan ini kita gue nebak. Oh iya, biar teman-teman aja. Iya. Masuk juri nebak kan nggak mungkin. Kan gue belum tahu nih posisinya. Belum tahu. Pokoknya adalah jalan besar, tidak seperti museum pada umumnya yang lebar, yang besar gitu ya. Karena ini rumah sebenarnya gitu. Oke, saat kesana gue nggak menemukan banyak tamu, bahkan cuman gue bertiga waktu itu karena ada kebutuhan untuk ngambil dokumentasi dan lain-lain. Ketika di bawah masih fine aja gitu. Tapi ketika gue sendiri ke lantai 2 rumah itu atau museum itu, ya beda banget pak. Berubah. Padahal itu bener pinggir jalan raya yang luar biasa. Dan menurut gue nggak ada serem-seremnya museum itu. Maksudnya bukan serem ya. Let's say kalau kita ke Museum Fathahillah misalnya kayak gitu kan, karena sudah banyak cerita horor dan cerita mistis gitu yang tertimbun di sana, jadilah kita udah mau masuk ke sana tuh udah ke suggest duluan. Atau museum, let's say museum wayang yang menurut gue juga sebenarnya nggak ada, bukan nggak ada ya, tapi
ya biasa aja gitu. Lubang buaya. Misalnya lubang buaya dan lain-lain gitu. Nah, di musim ini tuh nggak ada. Maksud gua, menurut gua pribadi tuh juga nggak ada dan nggak layak untuk sejarah dari museum itu tuh diadakan. Nggak ada kaitannya lah. Kaitannya dengan Nggak ada horor. kaitannya. Tapi yang gua rasakan di sana tuh bukan kengerian yang wah ini ada makhluk halus ya, atau wah ini ada setan yang serem gimana gitu. Tapi aroma kental dari sejarahnya itu loh. Yang gua tuh merinding gua. Yang gua di saat di sana tuh bisa langsung kebayang scene dari sejarahnya yang terjadi di sana gitu. Terus kayak ada yang memperhatikan gua, dan nah itu baru kebangun tuh theater of mind gua atau imajinasi gua, bentukannya nih pasti zaman-zaman dulu nih. Orang Indo yang zaman dulu lah, Indonesia dan gitu-gitu. Wah itu jatuhnya malah sedih gue. Bukan takut ya, tapi kayak ya merinding juga sih gitu. Ya teman-teman tebak sendirilah museum apa itu. Gitu. Lumayan berpengaruh lah dari sejarah bangsa kita gitu. Oke, kita lanjut ke cerita ini. Yang mana kecurigaan gue udah mulai terungkap nih di manekin kelima. Manekinnya pakai baju Michael Jackson bukan? Enggak. Kalau itu Dono. Gua nggak mau. Lah, kan belum tentu ke sana. Itu saya referensi kita ke sana. Iya. Dia beli manekin 4. Dan semuanya masih polos, belum dikasih baju, belum diapa-apain lah. Pas dihitung 5 nih. Iya. Nah lagi diliatin, ternyata salah satu dari manekin itu matanya nyala pak, merah. Yang namanya gelap makin gede gitu. Apa ini ya? Apa Gundam lampu merah ya? Lo tau Robocop lampu merah nggak sih? Gini tangannya bisa muter. Gundam. Iya. Ditangkap Satpol PP cuy. Iya kasian deh. Teman gua ada yang pengrajin itu soalnya. Oh iya. Iya, bukan teman sih, sih tapi rekanan. Di daerah mana sih? Ada yang dari Jawa Barat, ada yang Oh. dari Tangerang gitu. Beda-beda lah daerahnya. Iya, gua pernah lihat di Cinere bisa muter lah ini. Iya. Ada tuh pengrajin gitu. Dulu. Panas loh dalamnya, Pak. Lo kate buatan langsung Marvel yang ada kipas anginnya di dalamnya. Tony Stark ini, Stark Industry yang bikin. Iya. Orang kali. Tapi nyala merah gitu. Apa? Nyala merah matanya. Iya. Iya ya, nyala merah ya. Iya. Ini kali ya, genderuwo ngomel kali ya. Tapi dia setengah-setengah nih, ya kan? Udah ngebentak, digebrak balik, cabut gitu. Enggak? Kan ini sudah kita coba bedah. Menggebrak ini di episode 298 ya, apa 299? Lupa yang mana nih? Yang kita tuh kalau ngegebrak balik sebenarnya dia yang canggung. Nah, yang masalah yang knalpot motor itu loh, iya. Yang dikejar kuntilanak di Spotify, ya kan? Nah kayak gini contohnya. Tapi dia setengah-setengah. Dia ngomong berisik lu gitu kan. Diem apa berisik. Abis itu hening, terus bunyi laci, brak, cabut dia, kalah dia ibaratnya, ya marah tuh, gitu. Ya sekarang kayak gini dah, namanya juga orang. Kalau ditegor, ada yang langsung nerima, ada yang nerima sambil ngomel-ngomel, ada yang nerima sambil gebrak kan. Kalau nggak terima gebrak balik gitu. Iya, kalau nggak ya pergi ruangan. Ya udahlah gitu, kayak gitu maksudnya. Iya kali. Banting pintu ibaratnya cabut ya. Dah lah gitu, dar. Tapi yang keren istrinya si Mas ini ya. Yang cerita yang ngirim. Ambruk loh manekinnya. Manekin iya dari yang dilihat ditunjuk loh. Sering ambruk manekinnya. Manekin yang dia bilang jahat itu. Ambruk. Ya Allah. Manekin ambruk ditunjuk dah. Bisa begitu ya?
kagak sih, istrinya ini bilang nih yang ini jahat nih, manakin Iya. yang ini. Lagian, Terus kata satpamnya saya emang sering ambruk yang ini. Oh. Ada yang isi kali atau gimana. lagian lu jadi setan, mendingan masukin yang lain dah, masukin manekin. Masukin apa dong kalau bukan manekin? Ya apa kek? Apa ya? Tamiya. Nih, Buaya. apa-apa. Udah tahu manekin itu berfungsi. Udah tahu manekin itu cuma setengah kadang. Enggak ya, paling manekin orang-orang Manekin ya. orang. Michael Jackson kali manekinnya. Iya. Atau Night at the Museum, Night at the Museum. Iya kan. Ya, itulah. Oke, teman Kliwon, buat yang punya teori atau bisa nebak nih museum mana yang dimaksud, silahkan langsung komen aja ya. Iya, oke. Gitu. Oke lah. Oke, lanjut. Siap. Kita ketemu di lanjut. video berikutnya. Sebelum ke video berikutnya, Nanti nanti dulu deh video berikutnya. kenapa tuh? Abis ini kita mau cerita bareng sama teman Kliwon. Oh, Biar kita saling aja ya. Iya, kita Oh. cerita bareng karena ada teman Kliwon juga yang mau cerita bareng kita nih. Seorang wanita atau perempuan yang punya cerita tentang KKN, tapi bukan bermaksud kita KKN-KKNan gitu ya. Udah enggak. liwat. Ini beda, udah lewat jauh juga beda. Karena nih juga menarik. KKN-nya di luar Pulau Jawa, bahkan ada di Indonesia Timur, ya. Betul. Ya, oke ya. Pulau yang indah sekali. Siap.